kembali lagi dengan saya Ma Evelyn. Pada saat ini kita akan berbagi informasi mengenai perkembangan anak. Terkhusus Bunda, usia berapa sih idealnya bagi anak kita untuk belajar membaca? Nah, ini yang saya dapatkan melalui riset atau pendapat para ahli, di mana para ahli menunjukkan perkembangan ilmunya bahwa membaca, Bunda, bukanlah bawaan lahir atau bukanlah didapat anak secara proses alami, tetapi di mana mereka mengatakan bahwasanya membaca merupakan bahasa tertulis. Oke, di mana kita mengetahui bahwasanya anak dapat mengenal kombinasi huruf, dan anak juga mengenal huruf-huruf itu dan mampu mengkombinasikan huruf-huruf itu untuk membentuk suatu bunyi yang mengandung makna tertentu. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya kombinasi huruf tertentu secara terperinci dan merangkaikan bunyi-bunyi tertentu untuk membentuk sebuah makna tertulis yang mampu dibaca oleh anak. Nah, di sini Bunda, pertanyaan saya, usia berapa sih idealnya bagi anak untuk belajar membaca? Nah, di sini para ahli mengatakan bahwasanya usia ideal itu based on the developing of our children, berdasarkan perkembangan si anak. Nah, di mana mereka juga menyatakan bahwasanya ketika kita ingin mengajar anak, kita harus melihat perkembangan kognitif anak kita, Bunda. Oke, di mana di sini ketika anak sudah bisa berbicara dan dia sudah bisa untuk membedakan bunyi-bunyi, nah disinilah kita sebagai bunda-bunda dapat menstimulus anak. Oke ya, di sini kita Bunda dapat menstimulus anak dengan cara yang sederhana menurut para ahli. Nah, di mana kita mengetahui bahwa cara sederhana itu kita harus memulainya step by stepnya. Apa yang harus kita kembangkan di awal adalah ketika anak sudah bisa mendengar bunyi, sudah bisa berbicara sedikit. Nah, ini saya lakukan terapi Nami Simandulang, anak saya. Itu saya mulai di usia 1 tahun 8 bulan, di mana si Itonami ini dia sudah bisa mulai berbicara. Nah, di sini saya menstimulus anak saya dengan huruf vokal A, I, U, E, O atau learning vowels. Oke. Nah, ketika anak sudah bisa membedakan bunyi dan sudah bisa mendengar bunyi dan bisa sudah membedakannya, nah disini tugas kita untuk memasukkan simbol-simbol dari bunyi-bunyi tersebut. Nah, simbol-simbol itu berupa huruf abjad. Oke, nah huruf abjad yang saya tekankan di sini hanya ada 5, A, I, U, E, O, ya Bunda ya. Oke, ketika anak sudah bisa memulai untuk berbicara, mendengar, dan sudah bisa membedakan bunyi, disinilah tugas kita Bunda untuk menstimulus anak mengenal simbol-simbol daripada bunyi yang kita ucapkan tersebut. Contoh, bunyi A simbolnya A, bunyi B simbolnya adalah B, bunyi I simbolnya adalah I. Nah, si anak bisa membedakan huruf dan bunyi dan huruf yang dikeluarkan dari huruf tersebut. Nah, itulah kemampuan dasarnya. Nah, di mana ini saya tidak hanya asal bicara ya Bunda, ini berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Brunner. Oke, teori Brunner, di mana Brunner mengembangkan bahwasanya tentang perkembangan kognitif manusia, di mana Brunner mengungkapkan bahwasanya perkembangan kognitif manusia dan cara manusia itu mentransformasi pengetahuan ya Bunda ya, di mana bahwasanya teori Brunner ini bagaimana manusia itu dapat mengembangkan kognitifnya dan bagaimana manusia itu dapat mentransformasi pengetahuan yang diberikan oleh seseorang atau guru terhadap siswanya. Nah, di sini juga Brunner memandang bahwasanya kegiatan belajar manusia itu Bunda
Oke, tidak berhubungan dengan usia. Oke, tetapi dia menekankan bahwasanya manusia itu bisa dilatih perkembangan kognitifnya dan bisa ditransformasi pengetahuan kepada siswa-siswa. Oke, di mana di sini tidak menyangkutkan keterkaitan usia. Sepanjang anak atau siswa itu merasa nyaman dan mampu, silahkan kita untuk dapat menstimulus atau mengembangkan kognitif anak. Oke, atau mentransformasi informasi. Nah, di sini yang saya pahami, Brunner menekankan 3 tahapan perkembangan belajar manusia. Ada 3 tahap. Ini juga bermanfaat terhadap anak saya yang kelas 2 SD di dalam menguasai matematika. Ini adalah teori daripada Brunner yang saya kembangkan. Di mana Brunner menekankan bahwasanya tahap pertama yaitu tahap anaktif atau tahap konkret. Di mana Brunner berpendapat bahwa tahap ini anak atau individu belajar dari tindakan fisik dan pengalaman langsung dengan objek yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Artinya Bunda, bahwa si anak itu belajar dengan tindakan fisik atau langsung memahami objek. Contoh, ketika si anak sudah bisa membunyikan huruf A, I, U, tetapi si anak sudah bisa membunyikan huruf A, I, U, E, O, tetapi si anak belum mengenal yang namanya bentuk bagaimana huruf A, bentuk bagaimana huruf B, A, I, U, E, O nya mereka tidak mengenal. Nah, disinilah menurut teori Brunner, di sini anak kita latih dengan tahapan anaktif atau tahapan konkret. Artinya kita secara langsung melakukan tindakan fisik atau pengalaman langsung. Oh, ini ya nak ya huruf A. Oh, ini ya nak ya huruf I. Oh, ini ya nak ya huruf O. Oh, ini ya nak huruf A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Jadi si anak langsung memahami. Dia tidak membayangkan tetapi langsung melihat simbol. Oke Bunda ya. Ini menurut pendapat pada teori Brunner. Nah, tahapan yang kedua menurut Brunner yang saya tangkap adalah bahwasanya tahapan ikonik atau bergambar. Nah, tadi kita sudah melatih anak secara konkret, nyata, objek yang kita gunakan secara nyata untuk mengembangkan konsep belajar si anak. Nah, yang tahapan kedua, tahap ikonik atau tahap bergambar, di mana pada tahapan ini Brunner menekankan bahwasanya anak mulai menggambar modul, mulai menggambar sesuatu untuk memproses informasi dan mengembangkan informasi yang diterima dan dikembangkan melalui gambar yang kita berikan, ya Bunda ya. Dimana di sini tahapan bergambar atau tahapan ikonik itu kita menggunakan media-media yang secara langsung tadi dan kita mengembangkan gambar-gambar tadi secara visualisasi untuk memberikan informasi dan mempresentasikan secara visual atau secara langsung gambar-gambar yang kita kita ajarkan tadi. Contoh A, I, U, E, O semakin kita dalami ya Bunda ya. Oh, ini loh variasi huruf vokal A, I, U, E, O. Kita presentasikan lagi, kita visualisasi lagi untuk merangkai informasi yang lebih kompleks terhadap anak-anak. Melalui gambar-gambar yang didapat, melalui gambar-gambar yang didapat bisa kita buatkan ke dalam gambar flashcard seperti modul atau apapun itu yang membuat anak itu nyaman di dalam belajar. Oke Bunda ya. Ini yang saya tekankan terhadap anak saya, baik belajar matematika kelas 2 SD dan juga belajar membaca pada saat ini usia 4 tahun. Nah, yang terakhir Bunda, tahapan simbolik atau abstrak. Nah, di sini dia sudah lebih kompleks daripada tahapan ikonik, tahapan enaktif atau konkret, tahapan ikonik atau bergambar. Yang ketiga tahapan simbolik atau abstrak. Ini yang jauh lebih kompleks. Di mana pada tahapan ini Brunner menekankan bahwasanya anak mampu
mampu mengembangkan keterampilan penalaran dan pemecahan masalah. Oke, ada ke tahap yang jauh lebih kompleks, di mana setelah anak bisa memahami penalaran awal, anak distimulus dengan objek yang nyata atau lingkungan langsung untuk menguasai objek atau pembelajaran. Nah, yang kedua, kita melatih anak dengan gambar-gambar, dengan visualisasi apapun itu yang dapat mengembangkan merangsang pengetahuan anak untuk untuk mentransformasi informasi yang kita berikan. Nah, yang ketiga ini yang terakhir, yang lebih kompleks, yaitu tahapan simbolik dan abstrak. Di mana tahapan ini anak sudah mampu mengembangkan keterampilan penalaran dan pemecahan masalah. Artinya anak sudah mulai mandiri. Oke, di mana anak pada saat ini seperti Tonami sudah mulai mahir. Saya tidak katakan dia mahir, tetapi sudah mulai sangat menguasai konsep membaca. Oke, B-A-B-A, B-I-B, P-A-N-C-A-S-I-L-A, Pancasila. Nah, di sini si Itonami atau anak saya sudah mencapai pada tahap simbolik atau abstrak. Tanpa melihat simbol-simbol, dia sudah bisa menggambarkan, dia sudah bisa mengucapkan, dia sudah bisa membaca secara lisan. Oke ya, dia sudah mandiri. Artinya dia sudah bisa memecahkan masalahnya di dalam tahapan membaca. Artinya pembacaan masalah di dalam tahapan membaca adalah si anak sudah mampu untuk membaca, untuk mengenali simbol-simbol yang ada pada huruf tersebut. Dia sudah bisa membedakan syllables, bunyi-bunyi yang berbeda-beda, dan dia sudah bisa memecah-mecah atau memisah-pisahkannya syllables. Pancasila, artinya bunyi-bunyi itu dia sudah bisa memisahkan, dan juga dia sudah membedakan bunyi-bunyi simbol-simbol tersebut, dan sudah bisa mengucapkannya secara mandiri. Nah, itulah tahap yang ketiga, anak saya sudah tahap simbolik. Nah, di dalam belajar Bunda, kita memerlukan yang namanya teori pembelajaran. Artinya Bunda, kita melatih anak itu ada dasarnya. Oh, jadi kesimpulannya usia ideal bagi anak untuk membaca adalah as soon as possible. Secepatnya kita bisa, dan tergantung dari perkembangan kognitif anak itu sendiri dan minat anak. Artinya tidak ada pemaksaan tetapi kenyamanan. Nah, untuk membuat anak nyaman di dalam proses menstimulus mereka untuk belajar, kita harus menggunakan tahap adaptif konkret, nyata medianya. Jangan pernah membayangkan anak-anak itu, kita tidak pernah mau mengajarkan itu membayangkan. Contoh kecil. Oke, ini hal dalam perkalian 2 kali 1 2, tidak. Kita tidak menyuruhnya menghafal, tetapi menguasai konsep. Oke Bunda ya. Dan tahap ikonik itu bergambar. Jadi setiap apa yang materi kita berikan itu nyata dia, baik gambar secara visual, baik gambar secara grafik, baik gambar secara fisik dan lain sebagainya untuk membantu anak kita dalam belajar. Nah, jadi kesimpulan daripada teori belajar yang saya ungkapkan menurut para ahli terkhusus teori belajar Bunda adalah di mana teori belajar Bunda ini memberikan wawasan yang sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kita Bunda, bagaimana anak memproses informasi dan membangun pengetahuan anak melalui tahapan-tahapan adaptif, ikonik, simbolis. Artinya tahapan anak secara konkret, secara nyata, tidak membayangkan, secara gambar, ada gambarnya, ada wujudnya, ada visualisasinya, dan secara abstrak. Nah, setelah anak bisa diberikan pembelajaran langsung tanpa membayangkan, kita memberikan media-media bergambar sebagai visualisasi dari materi kita berikan. Nah, yang terakhir, si anak dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan penalaran mereka dan mampu memecahkan masalah dalam berbagai kemampuan untuk berpikir logis. Oke, itu ya Bunda ya. Itu yang saya dapatkan dari teori-teori belajar yang saya kembangkan, dan saya
mempraktekkan langsung terhadap anak saya itu selama bertahun-tahun. Dan itu pun Bunda perlu diingat bahwasanya dia masih belum bisa membaca. Terima kasih Bunda. I hope this is useful for all of us sebagai Bunda. Saya berharap itu bermanfaat bagi kita sebagai orang tua di rumah. Thank you very much for your watching.